Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tahsin dengan bisa belajar untuk belajar tajwid supaya bisa membaca Al-Quran dengan benar gitu Ustaz ya. Iya. Karena salah ucap itu juga mempengaruhi arti gitu Ustaz ya. Iya, mempengaruhi arti dan makna. Betul. Nah, mungkin sebelum kita mulai bisa disapa dulu Ustaz untuk para jamaah kita, jamaah dunia maya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, pemirsa dan teman-teman semuanya, sahabat Al-Quran? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Pak Miftah pada hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sudah siap untuk belajar Al-Quran? Insya Allah siap Ustaz. Ya, tapi sebelum dimulai Ustaz, perlu saya sampaikan bahwa acara ini juga tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, kita sudah pakai hand sanitizer, menjaga jarak, juga nanti kita keluar dengan memakai masker. Seperti itu kita menjaga himbauan dari pemerintah. Oke Ustaz, monggo saya langsung berguru dengan Ustaz. Kita mulai dari mana, surat apa, terus bagaimana, pokoknya saya manut biar suaranya bisa fasih. Mungkin belum begitu bagus, tapi yang penting fasih dulu. Kalau bagus nanti bisa dipoles. Iya. Nah, sebenarnya belajar Al-Quran untuk bisa bagus, yang bisa membuat bagus adalah tajwid, Pak. Tajwidnya. Tajwid. Karena makna dari tajwid adalah membaguskan. Membaguskan. Kalaupun suaranya bagus, iramanya bagus, tapi tidak sesuai dengan tajwid, otomatis tidak akan kedengaran bagus. Oh gitu, seperti itu ya. Walaupun nadanya pas, tapi tajwidnya tidak pas. Artinya itu akan beda. Kelihatan tidak bagus. Tidak bagus, betul. Kalau bedanya tajwid dengan tahsin apa itu, Ustaz? Kan sering dengar itu ada tahsin itu ya, ada tajwid juga itu. Itu apa itu, Ustaz? Kalau tahsin sebenarnya maknanya juga dari kata hasanah. Hasanah, juga maknanya membaguskan. Jadi kayak perbaikan gitu ya. Perbaikan. Iya. Ketika tajwidnya belum benar, ditahsinkan gitu ya. Iya. Tahu ya saya gitu. Kemudian supaya jadi tajwidnya jadi benar. Kalau tajwid itu cenderung ilmu tajwid. Ilmu tajwidnya itu ya. Kayak seperti hukum nun sukun atau tanwin, hukum mim sukun, seperti itu. Untuk tahsin itu nanti praktek dari ilmu tajwidnya itu. Oh gitu. Tahsin. Iya. Cara membaca dengan tajwid yang benar. Oke, siap. Bedanya. Oke, Ustaz. Mulai Ustaz dari surat apa nih? Al-Baqarah. Al-Baqarah mau. Jangan nanti saya bisa sampai subuh enggak pulang di sini. Dari yang biasa kita baca dan bacaan wajib ketika sholat saja. Oh iya. Jadi Al-Fatihah ya. Dari Al-Fatihah dulu. Gimana Ustaz? Nah, kita mulai saja ya. Siap. Teman-teman di rumah juga bisa bareng-bareng belajar. Kita akan belajar suratul Fatihah, yaitu pembuka dari Al-Quran. Karena ini termasuk kategori wajib ya, fardu. Ketika kita sholat, bacaan yang wajib kita baca yaitu adalah surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah kita salah, berarti kita tidak menunaikan kewajiban kita. Maka bisa jadi sholat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajib kita untuk belajar bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid agar tidak merubah arti dan makna dari surat Al-Fatihah. Bisa dimulai Pak Miftah? Bisa, siap. Ini nanti tesnya gimana nih Ustaz? Nanti saya yang baca nanti dulu, menirukan. Iya. Oke, siap. Nanti dikode itu kan. Iya. Nanti kalau sudah saya ajarkan sampai selesai, nanti Pak Miftah baca, nanti kalau ada kesalahan saya betulkan. Oke, siap. Oke, nanti teman-teman yang di rumah dan yang menyimak bisa mengikuti ya. Nanti di sini di studio saya mencoba untuk belajar di mana letak kesalahan bacaan Al-Fatihah saya. Nanti di rumah juga teman-teman yang sedang menyimak bisa mengikuti juga. Oke. Monggo Ustaz, silakan dimulai. Mau pakai nada apa Pak Miftah? Yang paling gampang saja apa? Yang paling gampang. Kalau irama yang sering kita dengar irama ros saja ya. Ros boleh. Bisa boleh. saya. Ros itu yang penting jangan terlalu tinggi nah. Iya. Nggak kuat nah. Iya.
Oke, siap. Siap dimulai ya. Ya, Nada ros. Dari ta'awud dulu Pak ya. boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi ya. Lahnya kurang sedikit ya. Satu alif. A'udzu billah. Lahnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita mengucapkan huruf jim, itu sesuai dengan makharijul huruf. Kita belajar sedikit ya tentang makharijul huruf ya. Siap. Dari ta'awud dulu. Kalau jim itu di tengah-tengah lidah. Tengah jim. Ja, gimana Ustaz pengucapannya? Ja keluar gitu ya? Hurufnya dari tengah-tengah lidah, bukan dari ujung lidah. Karena makharijul huruf jim itu di tengah-tengah lidah, maka pengucapannya harus dari tengah lidah. Tengah ya? Ja, ji, ju, ja. Ja, ji, ju, ja. Ja, ji, ju, ja. Ja, ji, ju, ja. Kalau itu masih di ujung. Oh, si dudung. Kalau Ja. kalau di ujung berarti ja. Tapi Ja. kalau di tengah ja. Ja, ji. Oh, kayak mengucapkan lidahnya ndak nempel di gigi seri gini ya? Oh, iya. Kalau kita Ja. yang sama itu ya sama shin. Iya, shin. Itu di ujung. Ya, yu, ya di tengah. Oh, di Ya, yu, ya sama Ya, yu, sha, ya. shi, shu, sha sama ja, ji, ju, ja. Itu sama dari Tengah lidah. tengah lidah, keluar dari tengah lidah. Ja. Sudah bisa? Ja. Berarti kayak lidah itu nempel ke langit-langit itu ya, kemudian di lidah yang tengah, di antara tengah ya. Ja, ja gini ya. Iya. Kalau Ja, ji, ju, ja. Ja, ji, ju, ja. Nah, sudah bagus. Alhamdulillah. Coba ya. Oke, siap. Pakai nada ros, ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah bagus ya. Udah mending. Kurang sedikit. Alhamdulillah. Kalau nilai itu 80 lah. Alhamdulillah. Lumayan. Masih lulus. Iya, masih lulus ya. Mau ulangnya atau lanjut basmalah? Ulangi sekali lagi coba. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, udah bagus ya. Kita lanjut basmalah ya, sedikit-sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Nadanya lah. Lupa. Kalau yang pertama naik, yang kedua turun. Oh, yang kedua turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahnya kurang sedikit. Oh, kurang sedikit lagi. Satu alif sedikit lagi. Ulangi. Tuh, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah bagus. Alhamdulillah. Ujungnya boleh ditambah ya, karena termasuk bacaan mat arid lisukun. Mat arid gitu. lisukun itu Apa boleh itu, 1, boleh 2, boleh 3 alif. Mat arid lisukun itu apabila ada mat tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Contoh di akhir itu ya. Di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya Bismillahirrahmanirrahimi. Nah, mi itu huruf hidup karena tidak berharokat sukun. Nah, ketemu mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Waqaf berhenti. Boleh dibaca panjang. Misal contoh 1 alif. Bismillahirrahmanirrahim. 1 alif. 2 alif. Bismillahirrahmanirrahim. 2 alif. Boleh 3 alif.
Bismillahirrahmanirrahim. Lebih panjang itu ya. Lebih panjang boleh. Yang himnya ya, terakhirnya ya. Terakhirnya. Ya. Pokoknya jangan kurang dari 1 alif. Minimal 1 alif. Kadang orang bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Terlalu pendek. Terlalu pendek, kurang dari 1 alif. Kurang gitu ya. Tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sudah paham Pak Miftah? Paham insyaallah. Nah, coba diulangi dari ta'awudz sama bismillah. Mungkin tidur dulu ya. Tidur dulu. Dicontohin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jimnya masih. Balik lagi. Balik. Lidahnya perlu latihan lagi nih. Dari tengah-tengah lidah Pak Miftah. Jim. Jajijuja. Jajijuja. Jajijujan. Jajijujan. Jujan. Jani jaj. Naminal mujni. Majijan. Janija. Jajijuja ya. Ya. Coba. Dari Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kurang sedikit lagi, dimasukkan lagi ke tengah lagi. Tengah ya? Jimnya. Jim. Nih soalnya ada gigi gingsulnya di bawah. Iya, tahu. Nyentuh dikit. Iya. Tapi insya Allah bisa. Bukan alasan. Harus siap bisa. Oke. Ulangi. Ta'awudz dulu. Apa saya contohkan dulu? Boleh, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah bagus. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah bagus ya. Alhamdulillah. Lanjut, siap. Yang surat ayat yang kedua ya, Mas, surat Fatihah. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ainnya kurang sedikit lagi ya. Alaminnya ya. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nadanya berubah, Ustaz. Saya nadanya berubah ini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting tasbihnya saja ya. Nanti nada bisa mengikuti. Bisa menyusun. Siap. Jangan sampai kita membaca dal itu alhamdu. Yang betul bagaimana, Ustaz? Kebanyakan dari kita membacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Kayak ketarik itu ya, alhamdu itu ya. Ada n-nya. Kalau orang Jawa itu ada n-nya. Berarti alhamdu. Nah, huruf dal gimana, Tat? Makhraj hurufnya. Kalau dal kan dadidu. Dal domah du bukan du. Nah, kebanyakan kita membacanya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Karena kita masih terikat lidah Jawa. Lidah Jawa kan dialek ya. Dialek Jawa. Kita harus ditahan ya. Biar keluarnya enggak du ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Mending ya. Alhamdulillah. Dan jangan sampai dal itu keluar anginnya. Jangan sampai du. Du gitu ya. Dadidu. Kenapa kok begitu cara bacanya dadidu bukan dadidu? Karena dal itu mempunyai sifat huruf yang namanya syiddah. Syiddah, apa itu syiddah? Nanti sifat huruf itu ada banyak, Pak. Ada banyak.
Jadi tajwid itu selain ada hukum-hukum nun sukun dan lain sebagainya, juga ada sifat huruf. Juga ada sifat huruf selain makharijul huruf. Iya. Jadi kita tahu cara mengucapkannya. Termasuk jim itu juga mempunyai sifat juga mempunyai sifat jahar dan sidah. Jadi tidak boleh ada anginnya. Angin, ya. Tidak boleh keluar angin. Kalau kan ada angin. Oh ya. Harus terus dal itu bukan dadi. Berarti nafasnya ditahan bentar ya. Ditahan. Jangan sampai keluar angin gitu ya. Dadidu gitu ya. Oke. Siap lanjut Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Itu ya. Coba lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Coba dari ta'awud sampai Ar-Rahmanir Rahim. Oh, boleh, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Udah bagus. Jimnya masih agak keluar ya? Masih, oh iya, ini perlu latihan banyak. Kurang ke tengah sedikit. Kurang tengah dan tadi sedikit ada angin keluar. Keluarnya. Ya. Perlu latihan ini. Belajar. Masih pertama, nanti kedua ketiga sudah terbiasa. Insya Allah, amin. Bagus, ya. Oke. Dari ta'awud dulu, saya contohkan ya. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Coba Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ulangi, ma-nya kurang panjang. Masih goyang. Oh, goyang. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jangan terlalu panjang ya, satu alif dikira-kira. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kita naikkan ya, Maliki yaumiddin ya. Siap. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Rendah. Turun. Karena tadi Ar-Rahmanir Rahim turun. Maliki yaumiddin harus naik. Oh, naik, siap. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Bagus. Alhamdulillah. Kemudian turun ya. Okay. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah bagus. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau short ya. Sudah bagus sih. Untuk pelajaran kita semua aja ya. Bedanya short sama sin. Itu kalau makharijul hurufnya itu hampir sama. Karena di ujung lidah dengan gigi bagian atas yang bawah. Gigi atas, gigi bawah yang ujung gigi bawah. Seri ya, gigi seri bagian atas. Cuman yang membedakan antara short dan sin bisa membedakan, Pak Hamzah? Short, sin gimana Tad? Short. Kalau
shot kasrah gimana? Si gitu ya. Kalau sin kasrah si. Bedanya si. apa itu? Bedanya kayak apa ya? Kalau shot itu melembung, melembung. Nanti yang membedakan adalah sifat huruf. Lagi-lagi sifat huruf. Iya, ketika di kasroh ini kadang suaranya kayak sama. Ya? Kalau shot itu sifat hurufnya adalah isti'la. Isti'la. Isti'la itu artinya diangkat ke atas lidahnya. Isti'la dari kata al-a'la, atas. Ya. Kalau sin itu mempunyai sifat huruf istifal, kebalikannya. Istifal. Iya, baru tahu sufla, saya. asfla. Itu ke bawah. Bawah. Jadi kalau ketika mengucapkan shot itu lidah kita diangkat ke atas. Shot. As-sholatu khairum minan naum. Kalau itu as-shat. Terus ihdinas siratal mustaqim, gitu ya. Ihdinas kalau sin berarti musnya jangan kalau mustaqim pakainya sin sukun. Gitu ya. Jadi enggak jangkat ke atas, jangan ihdinas siratal mustaqim, tapi lidahnya ke bawah kalau sin. Kalau shad lidahnya ke atas. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Mus biasa ya? Mus. Sama-sama ini itu. Kalau pernah dengar itu apa sifatnya al-hamas gitu ya? Hamas. Hamas betul enggak itu? Yeah. Sin. Kalau shot sama shot. Oh, jadi keluar angin. Ada anginnya. Iya. Hamas itu kebalikan dari jahar. Kalau jahar itu tidak ada anginnya, kalau hamas ada anginnya. Ada anginnya. Oh iya. Iya, kalau so tidak ada anginnya susah juga ya. Iya. Wah. Tidak ada anginnya. Tidak ada bunyi. Itu ada sifat hamasnya. Ada hamas. Oke. Sama seperti tak. Tak itu mempunyai sifat dua yang berlawanan, Pak. Tak sama kaf. Tak itu mempunyai sifat dua yang berlawanan. Ada hamas dan sidah. Kalau hamas lawannya jahar. Kalau sidah lawannya rokhawah. Wah, apa ini istilahnya banyak sekali. Banyak sekali ya. Bedanya hamas sama rokhawah itu sedikit sekali. Kalau hamas itu ditahan, nanti ada keluar anginnya. Tapi kalau rokhawah itu angin semua. Kayak kha. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Itu mempunyai sifat rokhawah. Kalau tak mempunyai sifat sidah dan hamas. Kalau hamas itu setelah ditahan keluar anginnya. Kayak seperti sering kita dengar ada yang baca surat Al-Hab. Iya, Al-Hab ya. Tabbat yada, tabbat. Ya, ada keluar anginnya. Keluar anginnya itu namanya hamas. Tak mempunyai sifat hamas. Ada yang baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu juga betul. Yang benar mana, Pak? Itu semuanya benar semua. Karena tak mempunyai sifat dua, yaitu sidah dan hamas. Kalau tadi begitu. Boleh membaca tabbat yada abi lahabin wa tab. Boleh. Yang salah kadang orang tidak tahu, asal tiru-tiru. Tabbat yada bukan ditahan sejenak baru keluar nafas, akan tetapi langsung. Makanya yang keluar adalah sifat rokhawah. Tabbas yada, makanya setengah malah berubah tabbas yada. Padahal tak itu tidak mempunyai sifat rokhawah, yang mempunyai sifat tak itu mempunyai sifat hamas. Caranya tabbat yada abi lahabin wa tab. Misalnya tidak bisa hamas, pakai sidah boleh. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Iya. Sama seperti kaf. Kaf juga sama ya? Sama, bisa syiddah, bisa hamas, mempunyai sifat dua. Kita sering orang dengar adzan. Kita adzan
Ada yang Akbar itu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu hamas ya. Hamas, Nah, ditahan kalau sejenak dikit, ada anginnya. anginnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu boleh. Boleh. Kadang yang tidak tahu asal ikut-ikutan, tidak tahu ilmunya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, langsung dikebyur. Hamasnya kakean. Hamasnya kakean makanya hamasnya berlebihan, Iya. berubah menjadi rokhawah. Nah, itu yang Salah. karena mungkin asal ikut-ikutan, tidak tahu ilmunya. Oh, ya, makanya kita belajar Untuk cari jadi tahu. amannya, kita pakai nada yang pakai sifat sidah aja. Sidah, jadi tanpa hamas. Tanpa ada hamas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu bisa. Itu lebih aman malah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu aja. Kalau sering kita dengar ya, seringnya hamas, enak hamas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Ada hamasnya. Oke, lanjut tadi sampai Maliki Yaumiddin. Sampai ihdinas siratal mustaqim tadi ya. Oh iya iya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk sinnya jangan ke atas ya. Oh, jangan atas. Sin itu mustaqim itu pakai sin. Mustaqim. Oh, mus bukan mus ya, tapi mus. Lidahnya jangan ke atas sama seperti shot, ke bawah. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Sedikit ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak apa-apa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebenarnya untuk baca surat Al-Fatihah, itu lebih baik diteruskan. Maksudnya ya, kalau nafasnya nyampe. Kalau misalnya tidak nyampe, ini masih tahap pelajaran ya. Berhenti tidak apa-apa. Sampai alaihim untuk belajar berhenti dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang tanya tadi yang apa ini? Ghainnya itu ketika mar itu kadang ndak apa ya? Ghain itu sifat hurufnya bagaimana, Ustaz? Dijelasin dulu mungkin. Ghain juga ada rokhawahnya, tapi agak bukan, kalau bedanya sama kha. Kalau ghain itu di tengah-tengah tenggorokan. Tengah-tengah ya. Ro gitu ya. Tengah agak ke atas sedikit. Kalau yang tengah itu ain sama ha. Ain sama ha. Oh, sini ya. Ain ha. Kalau ro sini ya. Ro sama kho. Kalau kho itu di bawahnya kho. Oh, ini. Ro. Kan kadang kalau pas kita baca alfa itu yang ketika ghairil mar, ini kadang jadinya kalau ke atas lagi jadinya kho itu. Kadang jadi ghairil mar. Itu apa ya, mensiasatinya, cara latihannya itu gimana, Ustaz? Jangan sampai anginnya itu terlalu keluar semua. Kalau keluar semua nanti sama seperti kho. Oh gitu ya, agak ditandih dikit ya. Mar gitu ya. Mardu. Oke. Mardu. Jadi anginnya itu jangan kita keluarkan semuanya. Kalau kho kan tadi rokhwah, kho ha itu rokhwah. Kalau ain sama ghain itu kebalikannya, berarti syiddah. Anginnya ditahan sama seperti ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh gitu, berarti agak ditahan itu ya. Agak ditahan. Kalau anginnya kita keluarkan nanti agak ke atas berubah menjadi kho.
Kho. Iya. Berarti Misal kita tidak tahan anginnya, ghairil makanya kho. ghairil maghdubi. Ya, tahan. Maghdu itu ya. Jadi, Intinya agak nahan dikit supaya tidak keluar jadi, semuanya anginnya. Itu. Di anginnya itu kayak di dalam Maghdu. tapi bukan mah ya. Bukan Kalau mah. mah itu ha. Ha nanti. Kalau ha itu nanti di pangkal lidah. Ha. Apa? Maaf, pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Ya. Pangkal tenggorokan berarti tenggorokan yang paling bawah itu ada ha sama alif atau hamzah. A Itu ya. A itu di sini A. Sini. Sini. Oh, sini. Ada. A sama H. Ke atasnya lagi ada H. H. Oh gitu. Ke atasnya lagi tengah-tengah tenggorokan itu ada ha dan ain. Ain sini ya. Ha. Itu ya. Ha. Itu di Kalau sukun katanya biar biar ketemu di mana. Iya, pengucapan huruf ketika kita mau belajar makhrajul huruf harus disukunkan. Misal kita mau belajar huruf ain berarti disukunkan. Ya, sampai terasa itu ya. Ya, di tengah-tengah sini tengah tenggorokan. Oh, tengah-tengah sini. Ditahan, jangan sampai keluar anginnya. Kalau yang keluar anginnya sama. Di tengah-tengah tenggorokan itu ada ha. Bukan di hidung ya kan? Bukan. Gitu di hidung itu. Ya, ya. Kan kalau di hidung, kalau dipencet itu tetap bersuara ya. Ya masih. Ada yang enggak tahu belajarnya ain itu di hidung. Dirubah. Ya. Salah itu ya. Padahal keluarannya dari tenggorokan bagian tengah. Iya. Ada sebenarnya huruf yang keluar dari hidung. Apa itu? Ada. Huruf. Namanya hunnah, bukan huruf jaiyah. Bacaan ya, buku bacaan. Namanya hunnah. Oh, hunnah. Karena memang apa ya? Sengau, dengung itu ya. Dengung. Hunnah. Hunnah. Oke. Termasuk bacaan hunnah, idgham bi hunnah itu keluar dari hidung. Hidung. Contoh in itu masukkan hidung. Masuknya hidung ya. Iya ya. Kalau dipencet nggak ada keluar suaranya ya. Sama min bacaan ikhfa pun termasuk ada gunanya. Ikhfa itu samar. Samar. Juga ada gunanya. Di samar-samar antara idhar dan gunnah. Jadi tengah-tengah. Ikhfa itu tengah-tengah. Tetap ada gunanya. Jadi pertama jelas, kemudian ada gunanya. Namanya ikhfa, samar-samar. Oke, mungkin sebelum akhir kita ingin dengar dari ta'awudz sampai ayat terakhir Al-Fatihah ya. Biar nanti teman-teman bisa menyimak dari bacaan yang benar dari ta'awudz awal sampai ayat terakhir Al-Fatihah. Monggo Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Oke, itu ya teman-teman. Kita sudah belajar suratul Al-Fatihah dari mulai ta'awudz basmalah sampai ayat terakhir. Ya, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih Ustaz sudah ke Sarawak sini. Semoga bisa manfaat berkah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga tadi ketika kita praktek kita belajar bareng juga kita bisa memperbaiki semuanya.
Oke, cukup itu saja Ustaz, terima kasih. Di akhir penghujung acara kita tutup bisa alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya Miftah Farid dan Ustaz Wahyudin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.